Namanya sama jabatannya kan. Nah, terus sekarang saya mau tanya, apa sih yang dinamakan OSIM itu, Mbak? Organisasi Intra Sekolah Madrasah. Terus apakah OSIM itu berada di sekolah-sekolah lain atau ada sekolah tertentu sendiri? Ya tentunya pasti ada di sekolahan lain karena sangat penting untuk membantu sekolahan guru-guru agar bisa maju. Terus sejak kapan Mbaknya itu ikut ke dalam organisasi OSIM itu? Sejak kelas 8, Terus ini sekarang Mbaknya kelas berapa? kelas 9. Itu selama menjadi OSIM itu apakah jabatannya berganti atau itu terus? Berganti. Halo semuanya, selamat datang di TTS, Talkshow Seru-Seru. Tempat kita ngobrol bareng soal hal-hal seru, unik, bahkan kadang bikin kita pusing yang terjadi di sekolah. Bareng saya, Bahtiar Arfan, dan teman saya, Saya Maulana Hilmi. kita bakal bahas banyak cerita yang pastinya relate banget sama kehidupan kita sebagai seorang pelajar. Nah, hari ini kita bakal masuk ke topik yang super menarik, yaitu sebuah organisasi yang berada di sebuah sekolah. Topik ini pasti sering banget kejadian di sekolah, dan kayaknya semua orang pernah ngalamin juga. Dan serunya lagi, kita kedatangan tamu spesial dari sekolah MTS Miftahul Ulum yang punya banyak cerita dan pengalaman yang gak kalah seru soal kehidupan sekolah. Pokoknya bakal banyak cerita, tawa, dan mungkin sedikit curhat-curhatan juga. Jadi langsung saja kita sambut tamu kita dari sekolah MTS Miftahul Ulum. Miftahul Ulum. Boleh perkenalan dulu, Pak. Dari mana dan di OSIM jabatannya apa, Pak? Perkenalkan, nama saya Eri Silviani, bisa dipanggil Eri. Perkenal, perkenal, Perkenalkan, nama saya Bunga Widya Lestari, bisa dipanggil Widya. Perkenalkan, nama saya Nurul Bunga Alfidayanti, bisa dipanggil Bunga. Untuk jabatannya apa, Mbak, di OSIM nih? Bendahara. Anggota. Sekretaris. Oke Mbak, tadi kan sudah perkenalan namanya sama jabatannya kan. Nah, terus sekarang saya mau tanya, apa sih yang dinamakan OSIM itu Mbak? Organisasi Intra Sekolah Madrasah. Terus apakah OSIM itu berada di sekolah-sekolah lain atau ada sekolah tertentu sendiri? Ya tentunya pasti ada di sekolahan lain karena sangat penting untuk membantu sekolahan guru-guru agar bisa maju. Terus sejak kapan Mbaknya itu ikut ke dalam organisasi OSIM itu? Sejak kelas 8, Terus ini sekarang Mbaknya kelas berapa? kelas 9. Itu selama menjadi OSIM itu apakah jabatannya berganti atau itu terus? Berganti. Kok pengen ikut ke gimana tuh awalnya? Kulo dipilih.
Nggak nyalonin diri sendiri. Mboten. Tuh pas pemilihannya itu gimana prosesnya itu? Di kelas. Ya maksudnya itu voting atau dipilihin guru sendiri. Dipilihin guru sendiri. Terus apa tantangan terbesar yang pernah kamu hadapi di OSIM? Kayak mengadakan acara. Apakah ada program OSIM yang dilakukan di sekolah MTS Miftahul Ulum itu, Mbak? Programnya ngaji bareng bersama, sholat duha. Itu kan kalian kan di MTS tuh biasanya kan ada kegiatan agama-agama itu kan. Mulai dari pagi itu biasanya ngapain? Dari bacaan Asmaul Husna, terus diikuti pembacaan Yasin, Tabarok, Waqiah, langsung sholat duha bareng-bareng. Terus mengaji. Itu pas dilakukan di kelas apa ngumpul bareng itu? Kumpul bareng di musola. Itu biasanya berangkat sekolahnya dari jam berapa sampai pulangnya jam berapa, Mbak? Dari jam 7 sampai jam 1. Kalian di OSIM sudah pernah bikin acara apa saja ya? 7 Hari Guru, Isra Mi'raj, Maulud Nabi, Hari Kartini. Terus bagaimana suasana belajar sehari-hari di MTS Miftahul Ulum? nyaman, tentram, lingkungannya baik. Terus apakah ada perbedaan pendapat antara anggota OSIM yang satu dengan anggota OSIM yang lainnya itu? Pas waktu rapat itu biasanya kan. Pas waktu rapat kan dimusyawarahkan itu. Ada perbedaan pendapat itu kan biasanya dimusyawarahkan itu kan. Pernah ada. Cara mengatasinya itu gimana? Di voting. Apa tantangan terbesar kalian menjadi bagian dari OSIM? Menyelenggarakan lomba. Itu lombanya apa saja, Mbak, kalau boleh tahu? Lomba karung pakai helm, Estafet karet. estafet air, mengeluarkan bola dari kardus, pecah air, lomba makan pisang sambil mata tertutup, sepak bola, Biasanya di sana tuh lomba yang paling diminati apa, Pak? Lomba paling diminati. semua siswa diwajibkan untuk mengikuti lomba. Kalau misal gak ikut, Apakah diberi hukuman, apa sanksi itu? atau didenda itu? Tidak ada. Terus ekstrakurikuler apa yang tersedia di MTS Miftahul Ulum? Semua siswa diwajibkan untuk mengikuti kegiatan pagi seperti mengaji, sholat duha. Itu apakah putra-putri dicampur atau dipisah, Mbak? Dipisah, kayak di keipalangan. Terbesar kalian memutuskan untuk bergabung di OSIM ini, Mbak? Untuk membantu pihak sekolah dalam menyelenggarakan lomba atau acara. Menurut kalian, apa sih makna pemimpin yang sebenarnya itu?
Orang yang bertanggung jawab atas anggotanya. Itu hukumannya itu apa biasanya? Lari 10 kali di lapangan sekolah. Terus bagaimana cara menanggapi anggota yang kurang aktif itu, Mbak? Menasehatinya. Kalau misal anggotanya agak kompak itu gimana cara ngatasinya itu? Diberi berbagai sanksi. Biasanya tuh sanksi yang paling berat itu apa? Lari jongkok 50 kali. Terus itu selama kalian menjabat di pengurus OSIM, apakah ada masalah atau konflik antara anggota OSIM yang satu dengan yang lainnya itu? Tidak ada. Terus pelajaran hidup apa yang kalian dapat dari OSIM? Kita tentunya bisa belajar berani dengan berbicara di depan. Apakah ada prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler di MTS Miftahul Ulum itu? Sebelumnya ada Ekstra Pramuka. Dulu kita menang pentas seni juara 3. Tingkat apa itu? Tingkat apa? Tingkat kabupaten. Terus ada lagi gak yang sudah dapat juara itu? Kebersihan di tempat kemah. Terus kegiatan keagamaan apa saja yang rutin dilakukan di MTS Miftahul Ulum? Mengaji dan sholat. Itu setiap hari apa cuma hari-hari tertentu itu? Kecuali hari Senin upacara. Terus bagaimana antusias siswa dalam mengikuti kegiatan keagamaan tersebut? Sangat disiplin. Diwajibkan untuk semua siswa atau ada tersendiri, Mbak? Diwajibkan untuk semua siswa. Kegiatan apa yang paling diminati siswa di sana, Pak? Ngaji pagi. Kegiatan sekolah tahunan apa yang paling dinantikan siswa? Hari Guru, Hari Kartini, Hari Pancasila. Terus apakah sekolah pernah mengadakan kelas meeting, lomba atau pentas seni? Sekolahan pernah mengadakan kelas meeting dengan lomba kebersihan kelas. Kayak sehabis semester atau 17 Agustus itu pernah ngadain kelas meeting enggak sih, Mbak? Kalau habis semester pernah, tapi kalau habis lomba tidak. Terus tahun tuh ada berapa kali ngadain kelas meeting? 2 tahun sekali. Terus nih, kalian itu lebih suka jadi pemimpin yang tegas atau yang santai, Mbak? Yang tegas. Itu kalau boleh tahu alasannya kenapa kok bisa pemimpin yang tegas itu? Agar siswa dapat disiplin, pemberani, dan tidak semena-mena. Terus apakah ada anggota yang tidak pernah aktif dalam organisasi OSIM itu? Semua ikut dalam. Ada yang aktif dan ada yang tidak aktif. Untuk yang tidak aktif tuh gimana cara ngatasinya itu? Ditegur.
Terus siapa anggota paling humoris di OSIM itu? Paling lucu itu. Azam, ketua OSIM. Itu kok kenapa dia itu kok bisa humoris gitu? Karena tingkahnya lucu. Kayak sering menghibur gitu Mbak. Iya. Tadi itu Mbaknya jabatannya sebagai apa Mbak? Bendara. Ya, itu kegiatannya ngapain aja sih? Kayak nariki amal Jumat, membawa uang OSIM. Kalau Mbaknya yang tengah itu jabatannya sebagai apa Mbak? Anggota OSIM. Itu tugasnya biasanya ngapain sih Mbak? Membantu saat ada lomba. Kalau Mbaknya yang pojok itu Sekretaris. itu tugasnya juga ngapain Mbak? Mencatat kalau ada rapat dan hal-hal penting. Biasanya tuh rapat dilakukan berapa kali itu? Apa sebulan sekali, apa kalau mau ada kelas meeting, ada acara tertentu itu? Kalau ada acara tertentu. Terus bagaimana cara menjaga kekompakan tim di organisasi OSIM? Beradaptasi dengan anggota lain. Terus itu kalau ada anggota baru yang masuk itu bagaimana perasaan kalian? Senang. Oke, kali ini kita akan break sebentar dan kita akan menayangkan profil SMK Miftahul Ulum. Selamat datang di SMK Miftahul Ulum Boarding School. Berlokasi di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 17, Jogoloyo, Wonosalam, Demak, Jawa Tengah. Dan didirikan di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jogoloyo Demak. Sekolah kami memiliki 2 konsentrasi keahlian, yaitu produksi siaran dan program televisi dan teknik kendaraan ringan otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musa, selaku Kepala SMK Miftahul Ulum Boarding School Jogoloyo Wonosalam Demak. SMK Miftahul Ulum Boarding School mempunyai visi dan misi. Adapun misi, takwa, terampil, dan mandiri. Adapun misi, 1. Menyiapkan tamatan yang memiliki budi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudaya Indonesia. 2. Menyiapkan tamatan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai standar keahlian kejuruan. 3. Menyiapkan tamatan agar mengembangkan diri dan memiliki karir serta menumbuhkan jiwa mandiri. Konsentrasi keahlian produksi siaran dan program televisi di SMK Miftahul Ulum Boarding School memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjadi konten kreator multimedia yang handal. Di dalam studio produksi kami yang dilengkapi dengan peralatan canggih, siswa belajar membuat skrip, melakukan pengambilan gambar, melakukan editing video, dan mengelola produksi program televisi yang kreatif dan menarik. Dengan bimbingan instruktur yang berpengalaman, para siswa kami memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni dalam industri siaran dan televisi. Kejuruan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif di SMK Miftahul Ulum Boarding School membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam merawat, memperbaiki, dan memodifikasi kendaraan ringan. Laboratorium otomotif kami dilengkapi dengan peralatan mutakhir,
sehingga para siswa dapat belajar tentang sistem kelistrikan, sistem rem, mesin, dan teknologi otomotif terkini. Dengan pendekatan praktis, mereka siap menjadi mekanik handal dan berkompeten di industri otomotif yang terus berkembang. Di SMK Miftahul Ulum Boarding School, kami menghargai pengembangan potensi siswa di luar kegiatan akademis. Oleh karena itu, kami menawarkan berbagai ekstrakurikuler yang menarik untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Para siswa kami dapat bergabung dengan kegiatan pramuka, broadcasting club, matematika fans, olahraga, seni musik, setir mobil, English club, drum band, dan lainnya. Apakah Anda siap untuk mengeksplorasi potensi Anda? Bergabunglah dengan SMK Miftahul Ulum Boarding School. Kita raih prestasi dan sukseskan bersama. Terima kasih telah menonton dan semoga Anda bergabung dengan kami di SMK Miftahul Ulum Boarding School, tempat di mana impian menjadi nyata. Oke, nah sekarang kita lanjut ke pertanyaan lagi ya Mbak. Itu bagaimana proses kalian merancang sebuah program kerja di dalam di dalam organisasi OSIM itu? Apakah dimusyawarahkan antar anggota dulu atau langsung dilakukan? Kami akan melakukan rapat terlebih dahulu, lalu memvoting semua pendapat anggota. Itu kalau ada acara besar tuh kayak 17 Agustus ngapain aja? Ngadain apa? Mempersiapkan bahan-bahan untuk kita lomba. Terus itu ketika merancang sebuah program kerja itu apakah berkoordinasi dengan guru atau pembimbing dulu itu? Iya. Bagaimana cara kalian menyelesaikan perbedaan pendapat dalam tim? Bermusyawarah secara bersama-sama. Fakta unik apa tentang OSIM yang tidak banyak orang tahu itu Mbak? Disiplin, mandiri. Mengapa kalian dulu itu ingin masuk ke dalam organisasi OSIM itu? Agar berani berkarya dan berani mencoba hal baru. Itu pas pertama masuk OSIM tuh awalnya terpaksa atau pengen ikut tuh? Pengen. Kok bisa pengen tuh, di dalamnya itu ada apa? Kayak jadi pemimpin atau jadi panutan untuk siswa yang lain itu gimana? agar bisa dicontoh dengan adik-adik yang baik. Nilai apa yang paling ingin kalian sebarkan ke teman-teman kalian di sekolah itu? Kedisiplinan dan bertanggung jawab. Apa hal yang paling ingin kalian perbaiki di OSIM tahun depan? Kekompakannya. Bagaimana OSIM menghadapi siswa yang kurang peduli dengan organisasi? Menasihatinya dan ditegur. Kalau semisal masih gak mempan tuh gimana cara ngatasinya? Kalau masih gak mempan itu dinasihatin, terus gimana? Diberi hukuman. Bagaimana kolaborasi antara guru dan OSIM dalam melakukan kegiatan belajar di sekolah? Pertemuan antar guru dan OSIM untuk mendiskusikan
tentang acara tersebut. Itu biasanya dilakukan waktu rapat. Iya. Pernah nggak kalian itu beda pendapat sama pembina dan bagaimana cara mengatasinya? Dilakukan dengan cara memvoting. Kalau biasanya pas ngadain acara tuh disuruh apa pengen ngadain sendiri? Disuruh. Menurut kalian, apa masalah yang paling perlu ditangani di sekolah itu? Apakah ada siswa yang nakal, apa yang merokok gitu biasanya? Bolos. Tuh yang mengatasi OSIM apa BK? Guru yang mengajar. Terus bagaimana cara OSIM itu bisa lebih dekat dengan siswa-siswa di sekolah itu? Dengan bersosialisasi. Satu mimpi besar untuk sekolah yang ingin kalian wujudkan itu apa, Mbak? Agar sekolah lebih maju itu. Mempunyai banyak prestasi. Bagaimana cara kalian itu mengatasi kebosanan selama menjabat sebagai pengurus OSIM itu? Berkomedi dan bermain. Oke, kali ini kita akan break sebentar dan akan menampilkan karya dari siswa yang ada di sekolah kita. Balik Keramaian Pasar di jalur utama, tepatnya di Jalan Demak Bonang, nomor 72 Kali Cilik Demak, terselip satu tempat yang jadi tujuan wajib para pendaki. Inilah JG Outdoor, toko perlengkapan naik gunung dan petualangan alam yang kini jadi favorit anak muda Demak. Semua yang dikenal bukan hanya kelengkapan alat, tapi karena jiwa petualangan yang mereka hidupkan di dalam toko ini. Begitu melangkah masuk, kamu tidak sekedar berbelanja, kamu akan disambut oleh orang-orang yang juga pernah mendaki, pernah tersesat dan tahu rasanya berada di atas awan. Rak-rak penuh perlengkapan pendakian tersusun rapi, dari sepatu gunung bermerek, nesting, gas portable, sleeping bag, sampai matras. Semua ditata dengan detail. Ada produk baru dan ada produk yang disewakan, cocok bagi pendaki pemula maupun yang berpengalaman. Apa saja yang menjadi latar belakang berdirinya JG Outdoor di Demak? Untuk latar belakang berdirinya toko JG Outdoor itu berawal dari hobi yang pastinya. Jadi memang salah satu itu hobi yang sangat mempengaruhi karena hobinya saya juga sendiri untuk senang traveling, pendakian terutama. Jadi latar belakangnya seperti itu. Jadi berawal dari hobi, terus kok ada peluang. Jadi di Demak itu kan waktu itu memang belum ada. Jadi ini peluang yang sekiranya itu bisa dijadikan prospek untuk kedepannya ya gitu. Barang apa saja yang paling diminati pelanggan di sini? Untuk saat ini barang yang paling laris itu memang mulai dari tas waist bag, tas lempang, dan celana itu yang paling banyak diminati karena kan itu kebutuhan sehari termasuk sandal kayak gitu memang yang paling banyak diminatnya. Untuk yang lainnya juga ada, cuman ya untuk yang paling banyak itu tadi kayak gitu. Bagaimana sistem sewa dan jual beli alat di toko ini? Untuk sistem sewa itu kan kita juga ada rental. Untuk rental itu sistemnya seumpama pinjam Sabtu kembali Ahad itu dihitungnya 1 hari kayak gitu. Itu kalau untuk penjualan ya pembeli bisa langsung memilih, langsung dibayar ke kasir kayak gitu. Di JG Outdoor, kamu bebas mencoba dan membandingkan. Butuh saran, tinggal tanya. Mereka bantu sesuai medan dan kebutuhan. JG Outdoor bukan hanya jual, mereka juga menyewakan alat untuk mendaki, dari tenda sampai jaket gunung. Pilihan bijak untuk yang baru memulai petualangan. Sewa dulu, coba, baru nanti beli jika memang cocok. Sistem transaksi cepat, pelayanan ramah, dan yang penting kamu bisa ngobrol seru soal gunung, jalur, dan pengalaman muncak. Di JG Outdoor, setiap langkah petualangan dimulai dari persiapan yang matang.
karena alam tidak hanya ditaklukkan, tapi juga dihargai dan dipahami. Siapapun kamu, kemanapun tujuanmu, dari kaki gunung hingga puncak, CG Outdoor akan terus jadi teman setia dan dalam setiap perjalananmu. CG Outdoor, tempat setiap pendakianmu. Oke, di sini kita lanjut ke pertanyaan lagi ya Mbak. Bagaimana cara kamu menghadapi kritik dari teman atau guru? Dengan memperlihatkan potensi kita. Apa yang dilakukan anggota OSIM itu dalam melakukan acara? Membantu menyiapkan acara. Apa tujuan utama organisasi OSIM itu di sekolah? Untuk membantu pihak sekolah. Terus bagaimana rasanya ketika sudah melaksanakan acara tersebut? Bangga dan cukup senang. Terus apakah ada program yang ingin diubah atau diperbaiki di anggota OSIM atau di sekolah? Menambah software baru. Contohnya apa? Pengen nambahin apa? Kayak ekstra futsal gitu, apa ekstra yang lain? Volley, futsal. Apakah ada tradisi tahunan di MTS Miftahul Ulum? Kayak HUT MTS Miftahul Ulum tuh ada gak? Terus agenda-agenda yang sering dilaksanakan itu? Buka bersama. Itu pas waktu Ramadan tuh. Iya. Terus ketika Ramadan itu ngapain aja sih Mbak? Kegiatannya, kan biasanya ada pesantren kilat, itu ngapain aja? Biasanya ngaji kitab. Itu kalau boleh tahu kitab apa Mbak? Taklim muta'alim. Itu dari pagi Mbak sampai pulang. Enggak, cuma pagi aja. Sampai jam berapa biasanya? Sampai jam 8:30. Kalau sudah 8:30 tuh lanjut pelajaran biasa apa pulang? Pelajaran biasa. Terus bagaimana cara sekolah itu mendukung kreativitas siswa? Biasanya kan ada siswa-siswa yang bakatnya tidak dikeluarkan, nah itu gimana cara mengatasinya? Apakah dari organisasi OSIM atau sekolah itu memfasilitasi? Dari sekolah memfasilitasi. Kalau boleh tahu nih, biasanya tuh yang upacara bendera itu pemimpinnya itu OSIM apa dari kelas-kelas? Di jadwal setiap minggunya. Berarti gantian di kelas-kelas no? Iya. Terus bagaimana cara menjaga semangat saat kegiatan padat? Biasanya ada guru yang berkomedi. Biasanya kan kalau awal pelajaran baru kan biasanya kan ada murid baru tuh, biasanya ngadain apa tuh OSIM? Memperkenalkan lingkungan sekolah. Tuh biasanya berapa hari? 3 hari. Masa pengenalan lingkungan sekolah itu acaranya ngapain aja sih? Dari hari pertama itu ngapain? Perkenalan diri dan bermain. Biasanya permainan yang dilakukan tuh apa? Dan kursi. Kembali lagi yang tentang acara tadi. Pada saat acara adakah yang tugas sebagai dokumenter
biasanya tuh yang ngerekam, yang video pas ada acara itu? Ada. Itu ada bidangnya sendiri apa disuruh dari guru? Disuruh dari guru. Biasanya tuh pakai HP apa pakai kamera? Pakai HP. Itu HP murid sendiri apa dipinjemin dari guru? Murid sendiri. Terus kalau boleh tahu itu di OSIM kan pasti ada pembinanya ya Kak. Itu pembinanya kalau boleh tahu siapa? Bu Lulu. Terus apa harapan kalian terhadap sekolah kalian itu untuk kedepannya? Agar tetap maju, berprestasi. Oke, kali ini kita akan break sebentar dan kita akan menampilkan sebuah karya dari kelompok kami. Mana ini orang kok nggak sampai-sampai, sudah jam segini nggak berangkat-berangkat. Sorry coy, tadi bagian alam. Duh, Jam berapa Mas? udah jam 7 lewat. Itu kan bunyi lah, Pik, di. Oke bro, yuk balik sekolah yuk. Gabut aku di sekolah, juga nggak ngapa-ngapain, gurunya nggak enak. Paling kita tidur di sekolah. Iya ya, kita juga terlambat masuk sekolah. Tapi mau bolos kemana? Aku punya tempat, ikut aku. Ayo. Di mana itu? Ayo ikut saja. Yuk. Ini di mana Al? Kok nggak sampai-sampai? Ini sudah sampai ke lokasinya. Apa itu ya? Es. Siapa ini?
Woi, guru cuy. Itu anak-anak pada ngapain di situ kok ndak masuk kelas? Guru, woi, guru. Woi, jangan lari, woi. Waduh. Habis dari mana kalian? Ayo ikut saya. Mana, Pak? Ikut aja. Ayo cepet. Stop dulu. Sebagai hukumannya, kalian huruf bendera sampai jam istirahat. Paham? Apa? Udah sana. Duh, kalau tahu kita bolos, mending kita sekolah aja tadi. Kita lu berangkatnya udah terlambat. Iya juga ya. Udah, terima aja responnya. Mereka pernah salah langkah, pernah tersesat dalam pencarian jati diri. Tapi hari ini, mereka memilih untuk berubah. Karena setiap remaja berhak mendapat kesempatan kedua, dan tak ada kata terlambat untuk kita memulainya kembali. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan terakhir nih Kak. Apa hal dan kesan selama sekolah di MTS Miftahul Ulum? Meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan. Terus pesan dan motivasi apa yang ingin disampaikan kepada adik kelas atau calon siswa baru? Semoga bisa kreatif, mandiri, bertanggung jawab, disiplin, berani, agar bisa membanggakan sekolahan. Terus apa harapan untuk sekolah dan organisasi siswa atau OSIM itu untuk kedepannya? Semoga bisa sukses ke depannya. Wah, nggak kerasa banget ya teman-teman, obrolan kita hari ini sudah sampai di penghujung acara. Banyak banget hal seru, pengalaman menarik, dan pelajaran baru yang bisa kita ambil dari pembahasan barusan. Terima kasih banyak untuk narasumber kita dari MTS Miftahul Ulum yang sudah meluangkan waktu dan berbagi cerita keren buat kita semua. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa jadi inspirasi dan motivasi buat kita menjalani hari-hari di sekolah dengan lebih semangat. Buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Dan tetap pantengin terus TSS, Talkshow seru-seru. Karena kita bakal hadir lagi dengan topik-topik yang gak kalah seru, menarik, dan pastinya relate banget sama kehidupan kita sebagai pelajar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Bahdar Arfan dan teman saya Zai Maulana pamit undur diri. Dadah semuanya dan tetap semangat di sekolah.